Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia Igo TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Diana Putri Pradana Latifah dapat berjumpa kembali dalam acara kebanggaan kita bersama, dalam acara favorit kita, yaitu Bincang Inovasi, sekali bincang terinspirasi. Pemirsa, peran generasi muda menjadi sangat penting dalam mempertahankan keutuhan, kemajuan, dan kesejahteraan negara ini. Di masa yang serba digital saat ini, pemuda dihadapkan dengan hal-hal yang sangat membingungkan. Muncul ketakutan di mana lunturnya nilai nasionalisme akibat ketidaksiapan generasi muda sebagai pewaris kepemimpinan di era mendatang. Untuk itu, di sini kita akan membahas, kita akan berbincang bersama dengan narasumber hebat kita. Beliau merupakan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Cilacap. Beliau adalah Bapak Paiman, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Untuk itu mari kita sapa beliau, pemirsa. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Aktivitas pekerjaan semuanya selalu lancar nih Pak? Di akhir tahun ini lumayan padat. Apalagi semenjak sudah mendekati nggak ada kata-kata corona nih ya Pak ya. Iya. Baik Pak, untuk mengawali perbincangan kita kali ini nih Pak, kan kita di sini akan membahas mengenai sumber daya manusia generasi milenial sebagai pewaris kepemimpinan masa mendatang. Nah, untuk itu nih Pak, di sini kan ada kata-kata generasi milenial. Mungkin masyarakat di rumah ini sering sekali mendengar atau mengucapkan era milenial, generasi milenial, akan tetapi kurang memahami apa sih sebenarnya generasi milenial gitu. Ya. Jadi generasi milenial itu adalah generasi di mana generasi ini melek dan adaptable terhadap teknologi. Mungkin lebih singkatnya seperti itu. Kata-kata milenial itu sebenarnya bisa kita temui di bukunya seorang pengarang dari Amerika. Itu contohnya dari William Strauss dan Neil Holmes. Itu di bukunya dikupas di situ, di mana generasi milenial itu sebenarnya tidak menunjukkan demografi tertentu, tetapi lebih pada ada batasan di mana mereka awal lahir dan akhir mereka lahir. Jadi generasi milenial itu kalau dihitung dari angka contohnya kelahiran itu di sekitar tahun 80-90 atau tahun 2000 ke sini. Jadi generasi ini generasi mungkin yang lebih saya katakan tadi di depan itu yang lebih melek dan mereka itu adaptasi terhadap teknologi itu mudah, makanya dia adaptable terhadap teknologi yang hari ini sedang berkembang. Itu generasi milenial seperti itu. Baik, berarti seperti teman-teman dan kru ini ya Pak ya. Iya, iya. Nah, sebagaimana tema kita nih ya Pak ya, di sini saya ingin menanyakan nih, untuk menyiapkan generasi milenial ini agar menjadi pemimpin masa depan yang mumpuni ini, caranya bagaimana sih Pak? Jadi generasi milenial itu lahir mungkin di sini ada dualisme ya, di mana generasi milenial itu kalau ada lawannya itu sebenarnya mungkin generasi yang tua ya. Generasi tua itu bahasa sederhana orang mengatakan kalau milenial lawannya kolonial. Sebenarnya bukan kolonial ya, lawannya milenial itu mungkin terbelakang, tidak peduli sama teknologi begitu. Tapi generasi milenial ini generasi di mana mereka itu hidupnya itu berpengaruh terhadap perkembangan teknologi, di mana teknologinya mengikuti generasinya. Jadi contohnya kalau anak produk-produk ya, produk teknologi hari ini itu semua mengacu pada kesukaan kelompok milenial ini. Jadi mulai dari mereka yang suka, yang dulu contohnya mau rapat kita harus datang, sekarang mereka sudah tidak lagi seperti itu. Mereka sudah bisa memakai Zoom meeting, Google Meet dan lain-lain. Mereka itu punya kecenderungan yang berbeda. Terus mereka itu cenderung tidak suka bawa uang gitu, karena uangnya itu sekarang sudah nggak pakai rupiah lagi ya, tidak dipegang lagi lah.
Tetapi ada kelemahannya di generasi milenial ini, di mana kecenderungan orang yang mereka suka, contohnya senang pakai gadget ya, mereka kemudian suka buka-buka internet gitu, itu punya kecenderungan karena mereka punya kecenderungan menyendiri. Jadi sifat individual pada diri mereka itu muncul. Kemudian yang kedua, dampak negatif dari itu juga ada. Contohnya karakter muda milenial itu lebih suka pada hal-hal yang sifatnya hedonis contohnya ya. Karena kan yang mereka tonton itu sudah sudah sangat luas. Jadi tidak ada sekat-sekat. Kalau zaman dahulu ada etika-etika yang harus dipenuhi oleh anak muda ya, di mana anak muda tidak boleh melihat ini, tidak boleh melihat ini. Sekarang sudah tidak lagi, sekat-sekat itu sudah pada hilang. Artinya mereka itu punya kalau tidak punya saringan yang kuat gitu ya, mereka itu punya, kalau bahasa kita, akhlak yang benar-benar kuat, itu ini mudah sekali mereka itu tiap hari pegangannya HP. Jadi waktu yang mereka pakai, ada penelitian di mana orang menggunakan HP itu sudah di atas 70% mereka ketika mereka bahasa sini tidak tidur ya, mereka ketika mereka dalam suasana melek itu berapa persen itu digunakan mayoritas itu untuk teknologi. Sebenarnya tidak semuanya negatif gitu ya, yang digunakan untuk positif banyak, di mana mereka itu bisa mengembangkan teknologi bisnis. Sekarang sudah tidak ada batasan ruang dan waktu ya. Mereka mau bisnis tidak harus punya los untuk jualan, nggak punya lapak gitu. Sekarang sudah nggak pakai seperti itu lagi. Mereka itu sudah bisa menggunakan teknologinya untuk kepentingan itu. Artinya apa? Generasi milenial itu memang generasi tersendiri, di mana generasi ini punya karakter yang spesifik, di mana sisi positif, sisi negatifnya itu juga ada. Jadi kalau bagaimana menyiapkan generasi milenial itu, tentu saja nomor satu akhlaknya dulu dikuati ya. Kalau akhlaknya sudah nggak kuat, itu sudah jebol ya. Artinya sekarang itu sudah luar biasa. Orang kalau dulu mau lihat orang memakai celana pendek itu harus ngintip ya. Sekarang udah nggak ngintip lagi. Sekarang udah terbuka. Bahkan kita ditawari di medsos sama itu, ditawari, lihat ini kayak gitu. Jadi akhlak ini yang terpenting. Kemudian yang kedua, seperti tadi saya katakan, individualisme mereka itu harus diimbangi dengan sikap-sikap mereka, kegiatan-kegiatan mereka berimbang. Contohnya yang tadinya mereka tuh suka sendiri gitu, mereka harus suka hidup bersosial. Artinya mereka itu contohnya berorganisasi, kemudian atau ikut kelompok yang positif seperti itu. Jadi saya kira seperti itu caranya. Berarti tidak disimpulkan itu bahwa ada pertama itu akhlak, kemudian memperbaiki sikapnya seperti itu ya, Pak ya. Selanjutnya nih untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja sih Pak faktor yang mendorong generasi muda ini mampu dan tercapai sebagai pemimpin yang mumpuni? Jadi generasi milenial ini yang akan menggantikan generasi tua ya, seperti saya udah di atas 50 tahun, tentu saja nggak mungkin saya akan duduk contohnya di dinas. Tentu saja nanti generasi berikutnya yang akan meneruskan. Jadi mereka itu harus mempunyai wawasan yang kuat, kemudian integritas, terutama integritas diri, agar mereka itu berkarakter Indonesia. Ini penting, berkarakter Indonesia, supaya kalau kita itu sudah meniru cara-cara orang asing, cara yang bukan di Indonesia, itu tentu kita akan kehilangan jati diri. Jadi kita harus kembangkan sikap-sikap mereka, belajar kepemimpinan. Mereka kan, kalau pemuda-pemuda itu biasanya yang kita lakukan contohnya pembinaan, nomor satu pembinaan karakter ya, mulai dari bagaimana attitude, bagaimana mereka bersosialisasi. Kemudian yang kedua,
mereka harus mempunyai kemampuan untuk bekerja, menguasai pekerjaan itu menjadi prioritas bagi anak muda. Jangan sampai mereka itu nggak punya keterampilan ya. Mereka harus punya keterampilan yang mereka kembangkan untuk memajukan bangsa ini. Kemudian selain di dua hal itu juga bagaimana anak muda sekarang itu menjadi entrepreneur, di mana mereka itu bisa mengembangkan dengan cara-caranya agar mereka itu paling tidak bukan sekedar untuk menghidupi dirinya sendiri, tetapi juga menghidupi banyak orang lain gitu, supaya mereka itu bangkit secara ekonomi. Jadi kita lebih salah satunya mengutamakan bagaimana ada entrepreneur muda. Jadi kita ada programnya seperti itu supaya masyarakat, anak muda kita jangan sampai menjadi pengangguran, karena masalah utama di bangsa kita salah satunya pengangguran ya, itu kan banyak banget itu. Jadi anak muda itu potensi, bahkan kalau dihitung secara jumlahnya itu sampai 37 ya, sepertiga lebih, 37% penduduk Indonesia itu anak muda. Atau kalau dihitung itu 83 juta anak Indonesia itu anak muda. Ya, artinya apa? Mereka itu punya potensi yang besar. Jadi kalau anak mudanya sudah semua di jalanan, terus seperti yang fenomena hari ini gitu ya, masyarakat mungkin bisa nonton kalau di pertigaan, di lampu merah, di kereta api itu ada anak-anak yang wajahnya saja udah nggak jelas, dan ini memprihatinkan kita. Artinya kita itu harus mestinya ya memproteksi mereka itu jangan sampai jadi anak jalanan. Kemudian yang lebih penting lagi sebenarnya dampak dari kekerasan di medsos itu ya. Kasus Kanjuruhan yang hari ini muncul itu menjadi tontonan tiap hari, tiap detik, bahkan anak muda kita itu nonton, yang ditonton itu kerusuhan, kekerasan. Ini kalau kita tidak bentengi, wah luar biasa, kita anak muda kita kan bisa jadi ada yang meniru mereka atau mencontoh supaya klub-klub mereka sama seperti itulah. Ini kan memprihatinkan. Ini tugas kita. Gitu. Baik, tadi kan kita sudah mengetahui mengenai faktor pendorong ya Pak ya. Selanjutnya pastinya ada lawan katanya gitu mungkin ya. Apa saja yang menjadi faktor penghambat tercapainya kepemimpinan masa depan yang mumpuni? Jadi salah satu faktor yang menghambat di kita itu adalah budaya anak muda itu sendiri sebenarnya, di mana anak muda itu tidak bisa menyikapi atau menghadapi persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat kita. Contohnya seperti saya katakan tadi, kasus kekerasan yang ada di Kanjuruhan yang jadi tontonan hari ini. Mereka itu kalau tidak dididik secara berpikir secara jernih, mereka itu berpikirnya akan ikut kepada pendapat-pendapat tertentu. Artinya anak muda sekarang itu paling tidak harus bisa menangani masalah, sehingga kalau anak muda kemudian tidak bisa menangani persoalan-persoalan, tidak bisa menyaring persoalan-persoalan yang benar seperti apa, itu salah satu faktor penghambatnya di anak muda kita. Artinya mereka harus punya karakter, kemampuan untuk menyelesaikan persoalan, mereka itu harus bisa mengambil keputusan sendiri, decision making ya, kemudian bisa menyelesaikan setiap problem solving yang muncul di masyarakat. Mereka itu harus mempunyai cara berpikir yang benar. Jadi kalau mereka itu sudah tidak punya prinsip, kemudian mereka tidak bisa memilih mana yang benar, ini bagian salah satu penghambat tercapainya kepemimpinan yang akan datang. Kalau anak muda punya karakternya seperti itu, mereka tidak bisa menangani masalah, tidak bisa mengambil keputusan secara benar, itu faktor penghambat. Yang kedua, menginovasi ya. Mereka itu harus mampu menginovasi sesuatu yang sudah ada. Jadi
bangsa ini tentu saja akan dibawa menjadi bangsa yang lebih maju. Artinya kalau bangsa yang lebih maju tentu tidak seperti ini terus gitu. Mereka itu harus punya inovasi gitu. Indonesia di tahun 2050, 2045 tentu berbeda dengan hari ini ya. Mereka itu harus bisa menginovasi. Jadi akan menjadi menghambat kepemimpinan yang akan datang kalau anak mudanya sekarang itu masih berpikir masih kuno gitu, masih tradisional, seperti mereka itu nggak ingin maju. Ini bagian dari penghambat dari tercapainya kepemimpinan masa yang akan datang. Kemudian tentu saja mereka itu harus mempunyai motivasi ya. Jadi kalau mereka itu jadi anak muda kemudian mereka ogah-ogahan, mereka malas gitu, ini penghambat ya. Jadi penghambat-penghambat ini harus kita atasi. Bagaimana anak muda itu dimotivasi supaya mereka itu semangat. Dan yang memotivasi itu sebenarnya pemuda itu sendiri, karena karakter yang punya semangat tinggi itu anak muda ya. Jadi artinya saya sampaikan penghambat sekaligus mestinya cara penyelesaiannya sekaligus, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Berarti tadi ini telah dijelaskan bahwa ada beberapa faktor pendorong, ada faktor penghambat dan juga cara mengatasinya. Nah kemudian nih Pak, pertanyaan selanjutnya, seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap kemajuan pemuda dalam menciptakan perubahan pada era milenial ini? Ya. Jadi lingkungan itu dalam tanda petik ya, lingkungan mungkin lingkungan sekitar di mana dengan siapa mereka bergaul. Tapi bisa dikatakan sebagai lingkungan adalah apa yang mereka komunikasikan, siapa yang mereka dengan siapa mereka bergaul. Bergaul hari ini tidak seperti bergaul seperti zaman dulu ketika saya kecil. Kalau saya bergaul dengan teman saya akan tuju tempatnya di mana, saya akan datang gitu, saya butuh waktu untuk berjalan sampai kemana gitu. Hari ini yang dimaksud dengan lingkungan itu bukan sekedar lingkungan yang kita ketemu gitu, tetapi dengan siapa kita berkomunikasi di media sosial, dengan grupnya, dengan siapa kita punya grup di WA gitu. Dengan siapa kita menjadi bukan di medsos, contohnya aku menjadi viewernya terus jadi subscribernya kelompok mana atau ya. Ini mempengaruhi. Jadi kalau yang dimaksud lingkungan zaman dahulu ya keluarga, kalau sekolah berarti lingkungan sekolah, kemudian tetangga, lingkungan masyarakat. Kalau hari ini mendefinisikan lingkungan itu dengan siapa dia punya grup WA, punya teman berapa ketika mereka di FB, kemudian mereka punya grup apa saja. Nah, pengaruh lingkungan ini akan mempengaruhi pikiran anak muda kita. Maka jangan kaget kalau orang yang tidak pernah pergi kemana-mana tiba-tiba saja mereka punya pikiran radikal. Saya nggak pernah melihat mereka datang kemana, tiba-tiba saja kok pikirannya berubah gitu. Contohnya kayak gitu. Artinya faktor lingkungan itu mempengaruhi karakternya anak muda. Jadi makanya sebenarnya kita sudah diperintahkan ya, karakter kita itu ya karakter teman yang saya temani, orang yang saya menjadi teman saya. Oleh karena itu pentingnya orang tua mengontrol anaknya, anak yang muda-muda itu dengan siapa mereka bergaul. Mereka punya grup apa saja, mereka terdapat di komunitas apa saja. Sekarang semua ada komunitas ini, komunitas, dan itu tidak semuanya positif. Yang negatif itu ada. Dulu ketika rame tsunami di Palu itu paling mungkin puncaknya, di mana orang itu pada ribut karena banyak grup-grup, kelompok-kelompok negatif yang berada di daerah-daerah. Contohnya kelompok yang perempuan suka perempuan, laki-laki suka laki-laki gitu, contohnya kayak gitu. Mereka itu mendirikan grup sendiri atau
kelompok apa? Lah ini kelompok itu sudah banyak sekali. Sehingga orang tua itu mestinya harus berani mengontrol anaknya itu berada di mana posisinya. Bergaul dengan siapa saja, grupnya grup mana saja. Ini harus dikontrol. Jadi mohon maaf ini ya, orang tua itu juga harus tegas. Tapi kelemahannya ada juga orang tua karena pengetahuan teknologinya itu orang tua itu tentu saja lebih bagusan anak mudanya gitu. Bahkan kalau orang tua tidak bisa mengoperasikan saja, anaknya yang suruh membuka dan lain-lain. Tapi paling tidak ya lingkungan itu harus dicek, harus dikontrol supaya semua itu bisa terkendali. Kalau kita lepas sama sekali, kemudian tentu ini bisa membahayakan. Ya, kalau ekstrim saja ada dua, bisa ekstrim kanan, bisa ekstrim kiri, atau kelompok muda yang mohon maaf ya mungkin liar. Nah, kita harus tanya kepada anak-anak kita, kalau kamu itu masuk grup apa saja. Ya, kalau grupnya apa namanya pecinta apa namanya teknologi yang isi kajian, atau kelompok pencinta alam itu yang positif-positif, kelompok kajian agama dan lain-lain ini positif. Tetapi kalau mereka sudah bergabung dengan kelompok-kelompok yang ya kayak geng motor, geng saja banyak banget gitu. Jadi ini pentingnya kita membangun komunikasi, menciptakan lingkungan yang baik terhadap anak muda kita gitu. Baik, setelah kita mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan, itu kita dapat menyimpulkan bahwa pengaruh eksternal gitu ya Pak ya, mungkin kita definisikan. Untuk selanjutnya, seberapa besar pengaruh keluarga, atau dalam artian mungkin ini internal gitu ya Pak ya, internal terhadap menanamkan jiwa leadership pada generasi muda saat ini, dan apa dampak terhadap perilaku milenial saat ini. Jadi keluarga ini sangat penting. Kalau kita bicara keluarga tentu bukan sekedar orang tua ya, tetapi artinya keluarga di sini tentu saja keluarga paling dekat, berarti bapak, ibu, adik, kakak gitu ya. Ini harus bahu membahu menciptakan lingkungan yang positif. Ini kita mestinya harus ada kesepakatan ya, kesepakatan di keluarga. Di keluarga ini harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maksudnya itu ada aturan untuk melatih ya, untuk melatih supaya keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Maka peran keluarga itu menjadi penting untuk apa namanya mendidik, karena pendidikan awal dari semua pendidikan itu adalah keluarga. Tapi kalau di keluarga sendiri kemudian sudah acak-acakan, kemudian nggak pernah apa namanya saling sapa, saling mengingatkan gitu. Lah ini keluarganya kan seperti apa gitu. Dan ini berlaku ada etika bagaimana adik kepada kakak, kakak kepada adiknya begitu ya, kepada orang tuanya. Nah, lingkungan berikutnya tentu saja tetangga-tetangga kita. Tapi sekali lagi bahwa keluarga itu memegang peran penting. Jangan sampai komunikasi, nomor satu itu komunikasi ya. Orang-orang milenial itu cenderung mereka itu suka dengan komunitasnya. Kalau bicara cerita dengan orang yang mungkin dianggap tidak nyambung, mereka tidak suka. Ini masalah ini. Padahal orang tua kita kalau mereka ajak cerita kemudian satu kali mereka tidak paham, kemudian sungkan komunikasi. Lah, ini penting ya. Makanya bagaimana orang tua, bukan orang tua itu menjadi muda gitu, tapi orang tua memahami bagaimana sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak-anak muda kita gitu. Ini penting. Jadi peran keluarga sekali lagi sangat penting untuk apa namanya membangun karakter sejak dini itu, mulai dari keluarga itu sendiri. Jadi ini penting. Kemudian dengan teknologi hari ini yang semakin hari semakin bagus, semakin canggih ya. Ini sebenarnya tantangan juga bagi orang tua. Banyak orang tua kita yang tidak nyambung dengan teknologi itu.
dampaknya apa? Kita nggak bisa ngontrol orang tua kepada anaknya. Anaknya itu apa namanya, bermain apa? Yang namanya game saja sekarang sudah luar biasa banyaknya. Yang namanya anak-anak muda apa ya, main apa namanya, kalau di sini jual beli falas itu sekarang ada forex, ada macam-macam, itu sudah luar biasa merebaknya. Bahkan bisa jadi mahasiswa yang pada punya duit itu sudah mulai main-main seperti ini gitu. Lah orang tua itu nggak tahu gitu. Ngertinya kalau malam kok nggak pernah tidur gitu. Apa yang mereka lakukan, ternyata yang mereka lakukan itu ada yang nge-game saja sudah wah ratusan game. Mulai game saja, mulai dari nonton, main sendiri sampai taruhan. Ini sudah luar biasa. Jadi orang tua bagaimanapun juga, walaupun mungkin hanya sedikit-sedikit, harus tahu supaya ngerti apa yang dilakukan oleh anaknya. Jadi keluarga bisa berperan manakala keluarga itu sendiri juga paham apa yang dilakukan oleh anak mudanya, anak-anaknya, kayak gitu. Selain nomor satu tentu saja etika ya, etika di keluarga, mendidik akhlak itu pekerjaannya orang tua. Kalau orang tua sudah tidak mengabaikan, sudah tidak peduli lagi dengan akhlak, ya sudah, hari ini sudah nggak bisa dikendalikan. Wong mereka itu bisa cari apa saja, sehingga sudah nggak ada batasan. Kalau dulu mau bermaksiat itu harus keluar jauh ya. Hari ini di depan mata, di kamar kita, di apa namanya, di dapur ada, di kamar mandi, bahkan bawa HP, semua sudah terbuka untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau keluarga itu sendiri sudah nggak peduli lagi dengan urusan-urusan seperti itu, wah, jadi ini pentingnya peran keluarga, begitu Mbak. Baik, untuk pertanyaan singkat aja nih Pak, jadi menurut Bapak lebih berpengaruh yang internal atau eksternal gitu Pak? Jadi kalau lihat pengaruh eksternal atau internal itu sebenarnya pengaruhnya dua-duanya ya. Tetapi dominannya karena karakter anak juga berbeda ya. Apa namanya, banyak anak yang suka apa namanya, bermedia berlama-lama, tapi mungkin juga ada karakter yang nggak seperti itu gitu ya. Mungkin mereka itu lebih suka bersosialisasi. Karena banyak bersosialisasi sehingga mungkin apa namanya di medsos dan lain-lainnya itu lebih sedikit, jadi HP-nya mungkin lebih banyak off gitu. Jadi faktor mana eksternal sama internal itu sebenarnya semuanya sama-sama berpengaruh. Jadi tergantung apa namanya, konteksnya sedang berada di mana mereka posisinya, sehingga mereka mana yang lebih mempengaruhi, seperti itu Mbak. Baik, berarti sama-sama berpengaruh ya Pak ya. Selanjutnya nih untuk pertanyaannya, tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh pemuda untuk memimpin di era yang kompetitif seperti saat ini? Yang pertama tentu saja tantangan apa namanya, akhlak ya. Tantangan di mana apa namanya, merajalela mulai dari kekerasan, kemudian korupsi ya, yang hari ini merajalela. Kemudian juga sikap indisipliner, itu salah satu tantangannya. Tentu saja ini dibutuhkan apa namanya, karakter yang kuat. Kemudian yang kedua tantangan ekonomi, di mana Indonesia itu kemarin itu mengagetkan karena kriteria miskin itu dirubah sehingga Indonesia itu masuk menjadi 100 negara termiskin. Ini mengagetkan kita ya. Artinya apa? Ini tantangan ekonomi. Jadi masyarakat kita itu harus menjadi masyarakat yang mandiri. Karena ini bagian dari tantangan bagaimana Indonesia itu menjadi negara yang makmur. Kemudian keadaan sosial, masyarakat sosial. Karakter masyarakat sosial kita itu hari ini mungkin kita bisa lihat di medsos, di apa namanya, di media itu antara
karakter baik dengan buruk itu orang hampir-hampir beda tipis, sehingga mereka itu punya kecenderungan tidak bisa membedakan secara detail ya. Jadi ini juga masalah sosial yang harus kita hadapi. Kemudian gaya hidup hari ini berbeda ya. Kalau yang mungkin masih pola bagaimana kesederhanaan dan lain-lain mungkin masih oke. Tapi kalau sudah anak muda ikut-ikutan hedonis, kemudian materialis, individualis, wah ini tentu saja ini persoalan tantangan di kita yang harus diselesaikan. Kemudian situasi politik tentu saja ya, ini sebenarnya bagi orang-orang anak muda yang kreatif mungkin proses politik sebagai proses pembelajaran. Tetapi kalau kita tidak bisa berdewasa dalam memahami konteks politik, itu menjadi seolah-olah politik itu bagian dari pertarungan semuanya ya, mulai dari perebutan kekuasaan, perebutan semuanya ya. Nah ini bisa menjadi bumerang bagi anak muda kalau kita tidak berpikir bahwa dinamika politik itu adalah proses pembelajaran menuju proses demokrasi. Itu salah satu tantangan yang dihadapi kita seperti itu, Mbak. Baik Pak, selanjutnya nih ini pertanyaan bagi dari saya dan teman-teman mahasiswa yang ada di sini nih ya Pak ya, karena saya selaku generasi milenial juga nih ya Pak ya. Baik, apa saja langkah yang bisa kita ambil untuk menghadapi berbagai problem yang harus dihadapi oleh kita ini Pak? Ya, jadi yang pertama kita itu harus mempunyai wawasan yang luas ya. Artinya wawasan yang luas, mereka itu punya ilmu, punya wawasan tentang kebangsaan, wawasan ilmu yang digeluti gitu, sehingga mampu mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua, jadi generasi muda itu mesti harus berpikir bahwa tanggung jawab ke depan itu ada pada diri pemuda. Karena merasa bahwa ini sudah tanggung jawabnya pemuda, maka pemuda juga harus membekali diri ke depan untuk menjadi calon pemimpin. Calon pemimpin itu harus mempunyai beberapa kriteria karakter yang mereka bangun dari dirinya sendiri, sehingga ketika nanti ada pergantian, ada regenerasi kepemimpinan, kita itu memastikan kita itu sudah mampu, kita sudah siap. Kemudian jangan sampai kita jadi pemuda ogah-ogahan kemudian malas gitu. Ini bangsa kita itu akan dibawa kemana gitu. Jadi paling tidak itu yang harus kita siapkan dari diri seorang pemuda itu. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita kali ini ya Pak ya, saya minta Bapak berikan saran kepada generasi milenial ini agar terwujudnya generasi yang lebih progresif dan inovatif. Jadi ini sekaligus sebagai momen dari Sumpah Pemuda, saya punya harapan kepada anak-anak muda gitu ya, bekali diri, satu, akhlak yang bagus, dua, keterampilan yang cocok bagi kalian semuanya. Orang satu dengan yang lain tidak harus punya kesamaan dalam bekerja, kesamaan dalam bersikap begitu, tetapi kuasai bahwa kalian semua itu adalah entrepreneur muda. Paling tidak jangan sampai kita itu menjadi orang miskin ya. Pastikan bahwa kita itu menjadi entrepreneur, jadi pengusaha yang bisa membawa diri kita sendiri menjadi orang yang makmur gitu ya, dan bisa berguna bagi bangsa ini, mewujudkan sebagai baldatun thayyibatun warabun ghafur begitu. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Nah, teman-teman semuanya, berakhirlah sudah perbincangan kita pada kali ini. Kita sudah membahas mulai dari pengertian, maksud dari generasi milenial sampai kepada pengaruh-pengaruhnya, faktor-faktornya ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Paiman telah bersedia hadir dan menjadi narasumber kami dalam acara Bincang Inovasi ya Pak ya. Seru sekali pembahasan kita kali ini ya Pak ya, mengenai generasi milenial. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mbak ya.
Baik pemirsa penonton Ego TV, dalam acara Bincang Inovasi sekali bincang terinspirasi, saya Diana Putri Pradin Latifah pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.